Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Eliana TV dalam segmen Pendidikan Bahasa Indonesia. Bahan ajar tidak asing lagi dalam ranah pendidikan bahasa Indonesia. Bahan ajar merupakan alat dan media yang memberi peluang kepada siswa untuk memperoleh pengalaman belajar. Melalui bahan ajar yang tersedia, pembelajaran akan memperoleh pengalaman berhubungan dengan fakta-fakta kehidupan, model-model kehidupan, dan simbol-simbol yang dipakai dalam kehidupan. Beberapa kasus bahan ajar telah ditemukan dalam dunia pendidikan bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu dalam jurnal Bahasastra volume 6 nomor 1 tahun 2018 dengan judul Pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis kurikulum 2013. Hasil penelitian tersebut yaitu seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang kurikulum 2013 agar bahan ajar yang disusun dengan yang diharapkan. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh sesama guru bahasa Indonesia. Guru harus mencari referensi lain terkait kurikulum tersebut. Materi yang terbatas dengan buku teks yang telah difasilitasi oleh pemerintah tentu memberikan dampak terhadap pengetahuan peserta didik. Selanjutnya, saya akan mengundang dua ahli bahasa, yaitu Kanada Hanifah dan Kak Eli Susilawati. Halo Kanada, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Kanada sedang sibuk apa? Akhir-akhir ini saya hanya sibuk mengajar. Baik, saya ada beberapa pertanyaan untuk Kanada. Menurut Kanada, apa tujuan dibuatnya bahan ajar bahasa Indonesia? Ya, kalau menurut saya, tujuan dibuatnya bahan ajar itu ada 3. Yang pertama adalah menyediakan bahan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua adalah membantu siswa memperoleh alternatif bahan ajar. Dan yang ketiga memudahkan guru tentunya untuk melaksanakan pembelajaran. Menurut Kanada, apa fungsi pembuatan dari bahan ajar? Bisa tolong dijelaskan? Ya baik, untuk fungsi sendiri itu saya juga mengelompokkannya sebagai menjadi 3. Yang pertama ada sebagai pedoman bagi guru mengarahkan aktivitas pembelajaran. Yang kedua sebagai substansi kompetensi yang harus dipelajari siswa. Dan yang ketiga sebagai alat evaluasi pencapaian untuk penguasaan hasil pembelajaran. Apa manfaat dari pembuatan bahan ajar? Oke, kalau untuk manfaat ini saya membaginya menjadi 2, bagi guru dan bagi siswa. Kalau untuk guru itu menurut saya manfaat yang pertama adalah memperoleh bahan ajar sesuai tuntutan kurikulum, kemudian agar tidak bergantung pada buku teks, kemudian memperkaya wawasan guru dan menambah khasanah pengetahuan bagi guru serta membangun komunikasi pembelajaran yang efektif. Kemudian bagi siswa sebagai kegiatan pembelajaran agar lebih menarik, kemudian kesempatan belajar secara mandiri bagi mereka dan mendapatkan kemudahan mempelajari kompetensi yang harus dikuasai oleh anak murid. Dari tujuan, fungsi, dan manfaat yang telah Kanada sebutkan, kira-kira apa saja macam-macam dari bahan ajar bahasa Indonesia? Oke, kalau untuk macam-macamnya, ada yang pertama modul pembelajaran tentunya seperti buku pelajaran dan lainnya. Kemudian ada audio pembelajaran, video pembelajaran, pembelajaran basis komputer, kemudian juga pembelajaran basis web atau internet. Itu juga termasuk. Selanjutnya ada narasumber yang tidak kalah hebatnya yang sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu Kak Eli Susilawati. Halo Kak Elis, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Kak Yuanita, kabar saya dalam keadaan masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak Elis sedang sibuk apa?
saya sedang menekuni beberapa bidang, beberapa diantaranya yaitu pendidikan, penulisan, konten kreator, dan penelitian. Baik, saya ada beberapa pertanyaan untuk Kak Elis. Apa saja isi dari bahan ajar, Kak? Baik, menurut saya isi dari bahan ajar setidaknya mencakup 8 hal. Apa 8 hal itu? Yang pertama yaitu petunjuk belajar. Petunjuk belajar ini mencakup petunjuk belajar siswa dan petunjuk belajar guru. Yang kedua yaitu kompetensi yang akan dicapai. Yang ketiga, isi materi pembelajaran. Yang keempat, informasi paling mendukung materi pembelajaran. Kelima, latihan-latihan. 6. Petunjuk kerja. Petunjuk kerja ini dapat berupa lembar kerja. Yang ketujuh, evaluasi. Yang kedelapan, respon atau balikan terhadap hasil evaluasi. Menurut Kak Elis, apa prinsip dari bahan ajar? Bisa tolong dijelaskan, Kak? Baik, menurut saya prinsip dari bahan ajar ini yaitu yang pertama, kita harus memulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret memahami yang abstrak. Maksudnya adalah siswa akan lebih memahami suatu konsep tertentu apabila penjelasan dimulai dari sesuatu yang nyata, ada di lingkungan sekitar mereka. Misalnya, seorang guru akan menjelaskan tentang konsep pasar, maka mulailah siswa diajak berbicara tentang pasar yang terdapat di tempat tinggal mereka. Setelah itu, kita bisa membawa mereka untuk berbicara lebih lanjut tentang jenis pasar yang lainnya. Yang kedua, yaitu pengulangan akan mempertajam pemahaman. Dalam hal ini, pengulangan dalam penulisan bahan ajar harus disajikan secara tepat dan bervariasi, sehingga tidak membosankan. Wah, jadi seperti itu ya Kak Elis. Lalu, apa saja penelitian dari bahan ajar? Baik, ada penelitian yang saya temukan dari Jurnal Pendidikan volume 1 nomor 5 bulan Mei tahun 2016 oleh Sheila, Widodo, dan Gatut dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA di tingkat madya. Nah, tujuan yang dilakukan oleh para peneliti ini adalah mengembangkan bahan ajar bahasa Indonesia bagi penutur asing tingkat madya dengan acuan ACTFL, mode pembelajaran integratif dan komunikatif dengan memperhatikan kelayakan kegrafikan, penyajian, isi, bahasa, dan penerapan. Nah, data yang diperoleh pada penelitian itu berdasarkan dari observasi, wawancara, dan angket. Nah, data yang di penelitian ini tuh dianalisis menggunakan teknik kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian dari penelitian ini menyatakan bahwa bahan ajar yang dikembangkan layak dan siap diimplementasikan. Tapi ada beberapa revisi pada sampul buku, keterangan gambar, lembar pengesahan, variasi latihan tata bahasa, dan bahasa pada kata pengantar agar lebih menarik dan tidak membosankan. Wah, terima kasih banyak Kak Elis dan juga Kak Nada atas penjelasannya mengenai bahan ajar. Dapat kita simpulkan dari penjelasan Kak Nada dan Kak Elis, yaitu bahan ajar pada dasarnya hampir sama. Tidak ada bahan pembelajaran yang baik dan buruk. Kita berbicara menurut fakta. Kita harus menentukan bahan pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Kita juga harus mengacu kepada kompetensi yang ingin dicapai dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Cukup sekian talk show kali ini di Eliana TV. Semoga talk show ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.